Oke, rujuknya pasangan suami istri, Kak Indra Bekti dan Kak Adila. Itu yang lagi rame ya, yuk kita bahas. Kalau pendapat Mimi ya, rujuk di dalam rumah tangga itu sah-sah saja. Lagi kalau rujuknya itu diiringi dari kesadaran kedua-duanya tentang kesalahan-kesalahannya di masa lalu saat masih menjalani rumah tangga. Kesadaran itu berubah jadi perubahan sikap yang pastinya lebih baik. Baik itu sebagai pribadi, baik itu sebagai pasangan, baik itu sebagai orang tua, dan peranan-peranan lain yang memang berhubungan atau berkaitan erat dalam menjalankan rumah tangga ya. Apalagi seandainya case-nya ini memang udah pada punya anak. Kalau diiringi dengan perubahan kedua-duanya ke arah yang jauh lebih baik karena kesadarannya atas kesalahan di masa lampau, menurut Mimi, rujuk dalam rumah tangga itu sah-sah saja. Dalam setiap agama Mimi nggak tahu ya, mungkin beda-beda deh tuh prosedur untuk rujuk gitu. Dalam Islam sendiri seperti apa prosedur rujuk, Mimi juga nggak terlalu paham. Mungkin kita harus tanyanya dengan ahli agama. Tapi ya menurut Mimi sah ya, sah, bahkan doable sih. Sebenarnya pasangan rujuk yang kembali karena dua-duanya menyadari kesalahan itu justru jadi jauh lebih doable kemungkinannya ya, opportunity itu jadi jauh lebih doable untuk mereka berdua achieve happiness. Asal tadi ya, syaratnya adalah kesadaran tingkat tinggi, kesadaran penuh tentang kesalahannya di masa lalu dan perubahan yang sudah berhasil dibuktikan dari kedua-duanya bahwa ada perubahan-perubahan sikap nih gitu loh dari perpisahan yang lalu ternyata membuat kita berdua sama-sama menyadari di mana letak kesalahannya, dan terbukti misalnya selama beberapa tahun belakangan kita memang tidak berpasangan dengan orang lain dan bahkan menjadi misalnya punya anak gitu ya, menjadi orang tua yang lebih baik gitu loh, atau memiliki ya menjadi kepribadian lebih baik lah. Nah kan kalau rujuknya dengan kesadaran dan perubahan yang kuat seperti ini, kemungkinan untuk akhirnya mereka berdua achieve rumah tangga yang bahagia itu kan lebih tinggi gitu ya. Nah tapi ada beberapa alasan-alasan yang menurut Mimi agak sulit nih untuk dirubah tuh ya, kesalahan-kesalahan yang sulit untuk dirubah sehingga rujuk itu menurut Mimi dikhawatirkan akan menimbulkan kegagalan selanjutnya dengan luka yang lebih dalam. Contoh misal ya perselingkuhan, KDRT, atau dalam hal ini let's say ini kan baru konon kabarnya ya, misalnya suaminya ternyata LGBT, suami ketahuan dia itu sebenarnya selama ini berselingkuh tapi sama laki-laki. Menurut Mimi ini termasuk salah satu penyebab perceraian yang memang sedikit beresiko gitu loh untuk bisa rujuk ya, bukan dunia kabakti, tapi ini kan artinya berita yang berseliwerannya adalah itu. Kita sendiri belum mendapatkan konfirmasi ini, tapi mari kita bahas bagaimana sih sebetulnya rujuk dengan suami yang perceraiannya itu misal terjadinya karena dia berselingkuh sesama laki-laki. Menurut Mimi memang wajar akhirnya kalau misalnya orang tua kita dalam hal ini jadi marah banget, nggak suka, kayak dalam hal ini kan misalnya orang tuanya Kadila gitu ya, marah banget, menentang banget. Nah menurut Mimi memang resikonya lebih berat gitu, lebih banyak gitu ya. Misalnya kita punya suami yang LGBT dan dia ketahuan memang gak berubah-berubah, itu kan kemungkinan mendatangkan penyakitnya tinggi, kemungkinan akan memberikan culture yang akan mempengaruhi pertumbuhan anak-anak kita dalam hal orientasi seksnya juga menjadi lebih tinggi. Ini akan memunculkan kemungkinan kita akan melahirkan anak-anak atau membesarkan anak-anak yang mungkin akan mengalami penyimpangan juga. Belum lagi ini secara agama juga jelas-jelas haram. Ada berbagai macam hal yang menurut Mimi memang kalau kita punya suami yang LGBT seperti ini lebih baik nggak usah rujuk kecuali ini bener nih kata mamanya Kadila, kecuali memang sudah terbukti ada tobatan nasuha yang dilakukan oleh si suami ini dan dia terbukti nih minimal 2 tahun deh udah hidupnya udah bener gitu loh, jalannya udah lurus dan udah bener-bener emang nggak akan kembali ke jalan itu lagi. Menurut Mimi ini persyaratan yang masuk akal ya dan yang bener gitu loh, apalagi ini pastinya yang namanya orang tua menginginkan terbaik untuk anaknya gitu kan. Jadi menurut Mimi kalau permasalahan rumah tangganya itu adalah suami kita yang ternyata berselingkuh dan LGBT, selingkuhnya dengan sama-sama laki-laki, menurut Mimi itu menjadi wajar-wajar aja kalau lebih baik nggak usah rujuk atau ditentang. Memang benar gitu loh, ya ngerti sih bahwa kita pasti cinta misalnya gitu, terus kita mempertimbangkan anak-anak. Mungkin kita misalnya sebagai istri kita juga nggak bekerja, nggak mencari nafkah, ada banyak lah itu pertimbangan yang membuat kita memutuskan untuk ya udah deh gue kayaknya mau balik aja walaupun suami gue tuh suka sama jenis. Kan memang menurut Mimi ada pertimbangan lebih besar lain gitu yang harus difikirkan matang-matang, terutama tentang kesehatan itu nomor 1, nomor 2 tentang tumbuh kembang anak-anak kita. Kalau soal rezeki, Mimi yakin deh rezeki itu selalu bisa dicari asalkan ada niat, ada keinginan, dan Allah tahu sungguh-sungguh niat kita tuh memang pengen cari uang yang benar buat masa depan anak-anak. Insya Allah ada jalan rezeki anak tuh masing-masing tuh. Jadi untuk case-case perpisahan atau perceraian karena alasan-alasan tadi ya, perselingkuhan, LGBT, KDRT, menurut Mimi itu
termasuk perpisahan-perpisahan yang kalau mau rujuk itu bener-bener harus dipikirin banget coy gitu.